Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika 8. Tetap sehat dan semangat belajar. Materi pembelajaran kali ini masuk dalam pokok materi bangun ruang sisi datar. Merupakan bagian 1 untuk pembelajaran kubus dan balok. Mari awali dengan berdoa sebelum memulai. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan membawa manfaat untuk pemahaman selanjutnya. Amin. Sobat Smart, lakukan subscribe bagi yang belum. Jika sudah pernah dilakukan, cukup dengan memberikan like dan komentar agar video yang akan datang menjadi lebih bagus lagi. Mari dimulai. Bahasan tentang bangun ruang sisi datar kali ini menjadi bagian 1 dalam bangun ruang kubus dan balok dalam bentuk animasi. Akan diurai secara rinci tentang bagaimana menentukan luas permukaan kubus dan balok, menentukan volume kubus dan balok, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Tentang bangun ruang kubus dan balok. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi. Untuk kubus dan balok adalah 2 bangun ruang dengan bidang bentuk persegi dan dengan semua bagian sudut terbentuk 90 derajat. Berikut animasi yang menjelaskan tentang kubus dengan jaring-jaringnya dan balok dengan jaring-jaringnya. Untuk bangun ruang kubus, terdiri atas 1 bidang alas berbentuk persegi, 4 bidang tegak berbentuk persegi, dan 1 bidang atas berbentuk persegi. Sehingga total bidang yang membentuk kubus adalah 6 bidang persegi yang sama ukurannya. Memiliki ciri lain diantaranya 12 rusuk yang sama panjang, 8 titik sudut siku-siku, 6 sisi atau bidang yang sama ukurannya, 12 diagonal bidang yang sama panjang, 4 diagonal ruang yang sama panjang, 4 bidang diagonal yang sama ukurannya. Untuk bangun ruang balok, terdiri atas 1 bidang alas berbentuk persegi panjang, 2 bidang tegak berbentuk persegi panjang, 2 bidang tegak lagi yang sama, bisa berbentuk persegi, bisa juga persegi panjang. 1 bidang atas yang sama bentuk dan ukurannya dengan bidang alas. Memiliki ciri lain diantaranya 12 rusuk, 3 kali 4 rusuk yang sama panjang, 8 titik sudut siku-siku, 6 sisi atau bidang dengan 3 pasang sama ukuran, 12 diagonal bidang dengan 4 diagonal sama panjang, 4 diagonal ruang dengan 2 pasang sama panjang, 4 bidang diagonal dengan 2 pasang sama ukuran. Selanjutnya gambaran tentang jaring-jaring. Perhatikan gambaran tentang jaring-jaring berikut. Di sini Sobat Smart dapat melihat bagaimana bentuk jaring-jaring dari kubus dan balok. Jaring-jaring kubus merupakan gambaran kubus dalam 6 bidang datar yang dimungkinkan dengan bidang terdekat. Diperlihatkan gambaran kubus dalam jaring-jaring di mana bidang alas dan bidang atas dengan warna berbeda. Kubus memiliki 6 bidang datar dengan ukuran yang sama. Banyaknya jaring-jaring kubus yang bisa terbentuk adalah 11 macam jaring-jaring. Dari gambar jaring-jaring ini bisa disimpulkan bahwa posisi bidang alas dan atas tidak akan pernah terletak bersisian, tapi terpisah oleh bidang lain sebagai bidang tegak. Selanjutnya perhatikan gambar tentang jaring-jaring balok berikut. Diperlihatkan gambaran balok dalam jaring-jaring di mana bidang alas dan bidang atas dibuat dengan warna sama. Balok memiliki bidang alas dan atas dengan ukuran sama dan 4 bidang tegak yang terdiri dari 2 pasang bidang dengan ukuran sama. Dengan 3 pasang bidang ini bisa dibuat jaring-jaring balok yang lebih banyak dari kubus. Lebih kurang bisa dibentuk 54 macam jaring-jaring balok. Dari gambar jaring-jaring ini bisa disimpulkan bahwa posisi bidang alas dan atas tidak akan pernah terletak bersisian, terpisah oleh bidang lain sebagai bidang tegak. Paham ya sobat? Silakan mencoba membentuk jaring-jaring dengan ukuran sendiri. Bagaimana halnya dengan luas bangun ruang? Mari lanjutkan bahasan. Di sini Sobat Smart akan menentukan luas permukaan dari kubus dan balok. Permukaan kubus. Sebagaimana yang sudah diketahui dari animasi sebelumnya, bahwa kubus memiliki 6 bidang datar berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Ini adalah bentuk kubus dengan jaring-jaringnya. Bergerak dari alas kubus.
adalah persegi dengan panjang sisi S satuan. Banyak persegi ada 6. Jika dibuat luas alas persegi sama dengan sisi kali sisi. Luas permukaan kubus yang terdiri dari 6 persegi sama ukuran, sama dengan 6 kali sisi dikuadratkan. Paham ya Sobat Smart? Untuk permukaan balok, sebagaimana yang sudah diketahui dari animasi sebelumnya, bahwa balok memiliki 6 bidang datar, terbagi dalam 2 pasang bidang alas dan atas sama ukuran, dan 4 bidang tegak yang terdiri dari 2 pasang bidang sama ukuran. Pisahkan ke 6 bidang dalam 3 pasang biar lebih mudah. Luas alas ditambah atas sama dengan 2 kali panjang kali lebar, sebut sebagai luas 1. Luas depan tambah belakang sama dengan 2 kali panjang kali tinggi, sebut sebagai luas 2. Luas kiri tambah kanan sama dengan 2 kali lebar kali tinggi, sama dengan sebut sebagai luas 3. Maka luas permukaan balok sama dengan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Inilah rumus permukaan kubus dan balok. Lanjut rumus lainnya. Di sini Sobat Smart akan menemukan rumus volume. Untuk volume kubus, karena kubus memiliki rusuk yang sama panjang, maka rumus volume kubus sama dengan panjang rusuk pangkat 3, atau volume kubus sama dengan S dipangkatkan 3. Untuk volume balok, karena balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Mudah dan sederhana ya rumus untuk volume. Selanjutnya diagonal. Di sini Sobat Smart akan lebih memahami tentang diagonal. Diagonal adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke sudut lain pada satu bidang yang sama. Misalnya diagonal AF sama dengan diagonal CF sama dengan diagonal EG. Diagonal lain disebut diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang ditarik dari sudut ke sudut lain dalam ruang yang sama. Misalnya diagonal ruang EC sama dengan diagonal ruang DF. Bidang diagonal adalah bidang yang terletak di dalam ruangan yang menghubungkan dua rusuk sejajar. Misalnya bidang diagonal DBFH sama dengan bidang diagonal ACGE. Paham ya tentang diagonal? Mari lihat contoh soal. Dibuat bangun ruang kubus ABCDEFGH sebagaimana animasi yang terlihat. Diagonal bidang atas sama dengan 6 akar 2 cm. Akan ditentukan panjang rusuk, luas volume kubus, dan luas bidang diagonal ACGE. Perhatikan sobat, jika bidang depan dan samping kanan dibuka, akan terlihat bidang diagonal ACGE. Jelas ya? Mari selesaikan satu persatu. Untuk panjang rusuk, sobat angkat bidang atas kubus dan perhatikan diagonal bidang EG dengan panjang 6 akar 2. Bidang ini persegi, artinya garis EG membagi dua bidang menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Gunakan dalil Pitagoras untuk sudut istimewa. EG sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah GH kuadrat. Berlaku aturan 1 banding akar 2. Berarti sama dengan 6 banding 6 akar 2. Jika dimasukkan nilai ke dalam rumus menjadi 6 akar 2 sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sederhanakan, 6 akar 2 sama dengan 6 kuadrat dikali 2. 6 kuadrat dikeluarkan dari tanda akar bernilai sama dengan ruas kiri ya sobat. Maka artinya kedua ruas bernilai benar. Kesimpulan membenarkan bahwa EH sama dengan GH sama dengan 6 cm. Inilah panjang rusuk kubus ABCD EFGH. Lanjut masalah luas permukaan kubus. Menggunakan rumus 6 kali luas bidang permukaan sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Masukkan nilai. Sama dengan 6 kali
6 kuadrat. 6 kuadrat nilainya 36 sobat ya. Sama dengan 6 kali 36. Hitung. Sehingga didapat nilainya, luas permukaan kubus ABCDEFGH sama dengan 216 cm persegi. Lanjut masalah volume kubus. Menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Masukkan nilai sisi sama dengan 6 pangkat 3. Hitung sehingga didapat nilainya sama dengan 216 cm kubik. Sama ya nilainya dengan luas permukaan. Lanjut masalah luas bidang diagonal ACGE. Sobat Smart, angkat bidangnya. Inilah bidang ACGE berbentuk persegi panjang dengan diagonal bidang EG sebagai panjang sama dengan 6 akar 2 dan rusuk AE sama dengan CG sebagai lebar sama dengan 6. Rumus persegi panjang digunakan untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Masukkan nilai. Luas ACGE sama dengan 6 kali 6 akar 2. Selesaikan sehingga didapat hasilnya luas ACGE sama dengan 36 akar 2. Nah Sobat Smart, saatnya menarik kesimpulan. Perhatikan, untuk panjang rusuk kubus 6 satuan, dalam hal ini satuannya cm, maka luas permukaan kubus nilainya akan sama dengan volume kubus. Ini disebabkan karena banyaknya bidang kubus berjumlah 6. Jelas ya Sobat Smart? Jadi hanya untuk angka panjang rusuk 6 satuan saja berlaku luas dan volume kubus bernilai sama. Mari lanjutkan. Saatnya masuk ke bentuk soal. Masuk ke soal 1. Soal 1 tentang bangun ruang balok. Dibuat bangun ruang balok KLMN OPQR sebagaimana animasi yang terlihat. Diagonal bidang atas OQ sama dengan 13 cm dan PQ sama dengan QM sama dengan 5 cm. Tentukan panjang rusuk OP, luas permukaan balok, volume balok, luas bidang diagonal KMQO. Mari buat penyelesaiannya. Untuk panjang rusuk OP, Sobat Smart angkat bidang atas OPQR. Ini adalah persegi panjang. Berdasarkan informasi dari soal, dengan sisi miring sama dengan diagonal bidang OQ sama dengan 13 cm dan panjang rusuk PQ sama dengan 5 cm. Karena segitiga yang terbentuk siku-siku, maka bisa dibuat rumus OP sama dengan akar dari OQ kuadrat dikurang PQ kuadrat. Masukkan nilai. OP sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kuadratkan 13 jadi 169. Dikurang kuadratkan 5 jadi 25. Selisihkan sama dengan 144. Rapikan penulisan OP sama dengan akar dari 144. Akarkan sehingga didapat nilai panjang rusuk OP sama dengan 12 cm. Paham ya? Lanjutkan mencari luas permukaan balok. Menggunakan rumus luas persegi panjang masing-masing bidang. Sama dengan 2 kali luas bidang alas dan atas KLMN ditambah 2 kali luas bidang tegak kanan dan kiri PQLM ditambah 2 kali luas bidang depan dan belakang KLPO. Masukkan nilai. Sama dengan 2 kali 12 kali 5. Operasikan jadi 120. Ditambah 2 kali 5 kali 5. Operasikan jadi 50. Ditambah 2 kali 12 kali 5. Operasikan jadi 120. Sederhanakan penulisan menjadi sama dengan 120 ditambah 50 ditambah 120. Hitung sehingga didapat luas permukaan balok sama dengan 290 cm persegi. Paham ya? Lanjut untuk volume balok. Rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan nilai.
sama dengan 12 kali 5 kali 5. Hitung sehingga didapat volume balok sama dengan 300 cm kubik. Faham ya? Lanjut untuk luas bidang diagonal KMKO. Buka bidang depan kanan dan atas balok. Biar sobat bisa melihat bidang diagonal bagian dalam. Terlihat bentuk persegi panjang ya sobat, dengan panjang 13 cm dan lebar sama dengan tinggi balok sama dengan 5 cm. Maka bisa ditulis luas bidang diagonal KMKO panjang kali lebar sama dengan KM kali MK. Masukkan nilai sama dengan 13 kali 5. Hitung sehingga didapat luas bidang diagonal KMKO sama dengan 65 cm persegi. Jelas ya Sobat Mat, permasalahan pada bangun ruang balok. Lanjut ke soal lain. Soal 2. Menghitung panjang rusuk balok. Akan dibuat kerangka balok PQRS TUVW dengan rusuk menggunakan kawat tebal sebagaimana animasi balok berikut. Tentukan berapa panjang kawat tebal yang dibutuhkan jika volume balok 336 cm kubik dengan panjang dan lebar alas berturut-turut 14 cm dan 6 cm. Mari selesaikan Sobat Smart. Buat rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan nilai sesuai informasi pada soal. Volume 336 cm kubik sama dengan panjang 14 cm kali lebar 6 cm kali tinggi yang ditanya. Operasikan 14 kali 6 jadi 84 cm persegi. Rapikan penulisan. 336 cm kubik sama dengan 84 cm persegi kali tinggi. Bagikan cm kubik dengan cm persegi. Tinggal cm pangkat 1. Sederhanakan penulisan. 336 cm sama dengan 84 kali tinggi. Tulis persamaan dalam tinggi. Tinggi sama dengan 336 cm bagi 84. Hitung sehingga didapat nilai tinggi sama dengan 4 cm. Munculkan panjang rusuk-rusuk yang dibutuhkan. Buat perhitungan. PQ 14 cm, lebar QR 6 cm, tinggi RV baru saja didapat 4 cm. Buat hitungan panjang rusuk. Rusuk 1 berukuran 14 cm sama dengan 4 kali 14 cm sama dengan 56 cm. Rusuk 2 berukuran 6 cm sama dengan 4 kali 6 cm sama dengan 24 cm. Rusuk 3 berukuran 4 cm sama dengan 4 kali 4 cm sama dengan 16 cm. Jumlahkan keempat hasil persamaan menjadi 16 buah rusuk balok sama dengan 96 cm. Maka kesimpulannya, panjang kawat tebal yang dibutuhkan untuk bangun balok PQRS TUVW adalah 96 cm. Sudah sangat jelas ya Sobat Smart? Soal terakhir. Soal 3. Menentukan luas bidang diagonal. Akan dibuat bangun balok ABCD EFGH dengan rusuk menggunakan kawat tebal sebagaimana animasi gambar berikut. Tentukan luas bidang diagonal DBFH. Jika volume balok 1344 cm kubik dengan panjang dan lebar alas berturut-turut 16 cm dan 12 cm. Mari selesaikan Sobat Smart. Bergerak dari apa yang diketahui pada soal. Tulis rumus volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan nilai yang diketahui. 1344 cm kubik sama dengan 16 cm kali 12 cm kali tinggi yang ditanya. Kalikan 16 kali 12 jadi 192 cm persegi. Rapihkan penulisan.
1344 cm kubik sama dengan 192 cm persegi. Kali tinggi yang ditanya. Bagikan cm kubik dengan cm kuadrat. Tinggal cm pangkat 1 ya. Sederhanakan penulisan. 1344 cm sama dengan 192 kali tinggi yang ditanya. Tulis persamaan dalam tinggi. Tinggi sama dengan 1344 cm bagi 192. Hitung sehingga didapat nilai tinggi sama dengan 7 cm. Selanjutnya Sobat Smart, angkat bidang alas ABCE agar lebih mudah melihat tampilan. Dari soal diketahui panjang rusuk alas AB 16 cm dan lebar rusuk alas BC 12 cm. Sehingga bisa dicari diagonal bidang alas BD dengan menggunakan dalil Pitagoras. Diagonal BD sebagai sisi miring dari segitiga terbentuk ABD. Tulis persamaan Pitagoras dengan langsung memasukkan nilai pada persamaan. BD sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hitung 16 kuadrat jadi 256. Hitung 12 jadi 144. Jumlahkan jadi 400. Rapikan penulisan. BD sama dengan akar dari 400. Hitung nilai akar. Hasilnya adalah BD sama dengan 20. Sobat Smart, perhatikan bidang diagonal DBFH berbentuk persegi panjang. Inilah luas bidang diagonal yang akan dicari. Dengan panjang BD 20 cm dan tinggi BF 7 cm. Tulis rumus luas persegi panjang bidang dengan langsung memasukkan nilai yang ada. Luas DBFH sama dengan 20 cm kali 7 cm. Hitung sehingga didapat luas DBFH sama dengan 140 cm persegi. Bisa disimpulkan, luas bidang diagonal DBFH untuk bangun balok ABCDEFGH adalah 140 cm persegi. Nah Sobat Smart, sangat mustahil apabila melakukan perhitungan tanpa mempelajari informasi dasar yang diwajibkan. Jadi biasakanlah menyimak materi mulai dari awal pembelajaran agar bisa menuntaskan sampai akhir dengan menyimpulkan. Soal ini mengakhiri pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar, materi kubus dan balok. Materi tentang kubus dan balok selesai. Sampai jumpa pada materi selanjutnya tentang prisma dan limas. See you next.